Kru MLRS Tornado G dari kelompok pasukan selatan Angkatan Bersenjata Rusia menggempur musuh di arah Mariinsky. Rekaman penghancuran musuh direkam kamera pengintai, demikian keterangan video Kemenhan Rusia. MLRS Tornado G pertama kali diperkenalkan tahun 1998. Pesanan pertama untuk 36 unit baru dibuat pada tahun 2011. Sistem produksi pertama dikirim ke Angkatan Darat Rusia pada tahun 2012 dan mulai beroperasi pada tahun yang sama. Direncanakan pada tahun 2020 Tornado G akan sepenuhnya menggantikan BM-21 Grad yang sudah tua dan digunakan oleh Angkatan Darat Rusia. Sistem roket artileri ini berhasil, termasuk operasi militer khusus Rusia ke Ukraina. Roket memiliki dimensi yang sama. Roket standar berbobot 70 kg. Roket Tornado G dilengkapi dengan hulu ledak klaster dengan submunisi serbaguna yang dapat dipandu sendiri. Senjata ini memiliki jangkauan 30 km dan dapat digunakan melawan infanteri dan kendaraan lapis baja musuh. Submunisi ini menembus lapis baja-baja canai setebal 60 hingga 100 mm. Juga ada roket yang baru dikembangkan dengan hulu ledak HFRAG. Ini memiliki jangkauan hingga 40 km. Tornado G juga kompatibel dengan semua roket Grad sebelumnya. Beberapa sumber menyatakan bahwa roket baru Tornado G memiliki jangkauan maksimum 90-100 km. Kendaraan dilengkapi dengan sistem pengendalian kebakaran modern. Peluncur diarahkan tanpa kru meninggalkan kendaraan. Kru dikurangi dari 3 menjadi 2 tentara. Sistem roket artileri ini memiliki waktu penempatan yang singkat. Tornado G dapat meluncurkan salvo penuh dan meninggalkan posisi menembak sebelum roketnya menyentuh tanah. Ketika roket pertama mencapai sasaran, kendaraan peluncur mungkin sudah berada 4-5 km dari posisi tembak aslinya. Ini memberikan kemampuan menembak dan berlari pada kendaraan. Isi ulang roket dibawa dengan truk pengawal. Reload dilakukan secara manual oleh kru dalam waktu 7 menit. Reload biasanya dilakukan dari jarak jauh dari posisi menembak untuk menghindari tembakan balik baterai. Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan tanggal 23 September Rusia total kehilangan 275.460 tentara di Ukraina sejak awal invasi skala penuh 2022. Jumlah ini termasuk 510 korban yang diderita pasukan Rusia dalam 24 jam terakhir. Rusia kehilangan 11 tank dan lapis baja, 21 kendaraan infanteri, 33 unit artileri dan 6 drone dalam sehari terakhir. Terpisah, Kementerian Pertahanan Federasi Rusia melansir Angkatan Bersenjata Ukraina secara total kehilangan diantaranya 477 pesawat terbang dan 249 helikopter, 7.067 tank dan lapis baja.
wilayah Marinka, Angkatan Bersenjata Ukraina menggagalkan 12 serangan Rusia. Di arah Zaporizhzhia, serangan musuh di distrik Robotini dan Verbovoy di wilayah Zaporizhzhia berakhir bagi penjajah dengan kerugian yang signifikan baik dari segi tenaga maupun peralatan. Pembela kami terus mempertahankan pertahanan di perbatasan yang diduduki, demikian pernyataan resmi Direktorat Komunikasi Strategis Angkatan Bersenjata Ukraina. Di arah Melitopol, pasukan Kyiv melanjutkan operasi ofensif. Selama sehari terakhir, penerbangan Angkatan Bersenjata Ukraina menyerang markas besar Komando Armada Laut Hitam Rusia di Sevastopol. Juga melancarkan 12 serangan di area konsentrasi personel, senjata dan peralatan militer, dan 4 di kompleks rudal anti-pesawat musuh, 2 sistem rudal anti-pesawat dan 4 unit artileri musuh dihantam oleh unit pasukan rudal. Pada malam tanggal 23 September tahun 2023, penjajah Rusia menyerang Ukraina dengan 15 UAV penyerang jenis Shahed dari Tenggara Primorsko-Ahtaks wilayah Federasi Rusia. Arah serangannya adalah Zaporizhzhia, wilayah Dnipropetrovsk. Pasukan dan sarana pertahanan anti-pesawat Angkatan Udara bekerja sama dengan pasukan pertahanan udara Angkatan Pertahanan Ukraina, menghancurkan 14 dari 15 drone Shahed, demikian keterangan resmi Staf Umum Angkatan Udara Ukraina. Dalam 24 jam terakhir, lebih dari 30 kontak senjata terjadi. Di arah Bakhmut, pasukan pertahanan Ukraina berhasil menangkis serangan musuh di wilayah Minskivka, Oryhovo-Vasilivka, dan Rihorivka di wilayah Donetsk. Musuh mencoba memulihkan posisi yang hilang di wilayah Andriivka di wilayah Donetsk, tetapi gagal. Tentara Ukraina juga berhasil menangkis serangan musuh di wilayah Avdiivka dan Severny di wilayah Donetsk.